Pemirsa, dialog pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI untuk periode kedua sudah semakin dekat. Siapa saja menteri-menteri yang berlanjut dan siapa wajah baru di Kabinet Kerja Jilid 2? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio adalah Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Daulendong. Selamat malam Mas Kodari dan juga Pak Romanus. Selamat malam. Saya sebelum kita berbicara siapa nama-nama yang akan bertahan, siapa wajah baru, ini kan sudah semakin dekat hari pelantikan Presiden Joko Widodo yang biasanya akan diikuti oleh pengumuman nama Kabinet Jilid baru. Tetapi sampai saat ini kita lihat bahwa informasi nama-nama menteri itu masih ditutup rapat. Mas Kodari, apakah memang sebaiknya begitu ditutup rapat dulu supaya tidak membuat gaduh atau justru dibuka supaya memang mengundang diskusi dan masukan dari publik? Sebetulnya kalau dibilang tertutup sama sekali juga tidak ya. Menurut saya Pak Jokowi sudah memberikan beberapa katakanlah bocoran-bocoran yang bersifat kisi-kisi atau kriteria. Misalnya beliau sudah mengatakan bahwa beberapa kementerian nanti akan digabung dan ada juga kementerian baru. Ada Kementerian Investasi, ada Kementerian Industri Kreatif ya. Kemudian juga beliau sudah memberikan beberapa bocoran yang lain, misalnya akan ada orang muda, kalangan milenial yang menjadi menteri, ya karena mengingat situasi dan kondisi sekarang ini kita memasuki era baru, era IT, era information technology, di mana ya cara berpikirnya itu harus berbeda dengan sebelumnya, dan ya beberapa bocoran-bocoran yang lain yang sebetulnya menurut saya sudah cukup memadai untuk kita bisa melihat seperti apa wajah kabinet ke depan. Dan kalau belum ada nama-namanya, saya kira ini kembali kepada cara atau metode seleksi dari seorang presiden. Jadi masing-masing presiden kan punya style. Kita pernah berada di eranya Pak SBY, di mana beliau mengadakan semacam dalam tanda kutip ya audisi ya, calon-calon menteri itu diundang dan kemudian masyarakat menjadi tahu dan bisa menduga-duga atau menebak-nebak dia akan menempati kementerian apa. Walaupun audisi itu sebetulnya juga ada kekurangannya. Karena kalau audisi itu dilakukan maka ada orang datang dan ternyata dia tidak terpilih, maka kemudian akan mengalami kekecewaan. Katakanlah begitu. Tetapi satu hal saya kira yang juga tidak bisa disalahkan dari Pak Jokowi adalah Pak Jokowi ini walaupun terpilih kembali sebagai presiden, notabene masa jabatannya masih periode 2014-2019. Sementara yang sedang dibicarakan sekarang ini adalah presiden 2019-2024. Artinya beliau merasa bahwa ya secara konstitusi dan secara legal formal belum bisa bicara secara terbuka, apalagi menyebut nama, karena itu adalah porsinya Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Meskipun presidennya sama ya? Walaupun presidennya sama. Pak Roman, sebetulnya kalau berbicara soal informasi publik ya, apakah informasi soal nama-nama menteri yang mungkin akan menjadi menteri di periode selanjutnya itu termasuk informasi publik yang bisa dikonsumsi secara luas atau bagaimana? Ya, pertama sebelum sampai ke situ ya, saya kira pertama soal kabinet itu prerogatif presiden. Ya. Jadi artinya dia punya gaya sendiri segala macam ya. Tapi satu hal yang harus diingat adalah prerogatif itu tidak bisa dilakukan begitu saja, karena dia harus mendengarkan aspirasi masyarakat kan begitu. Lalu kemudian presiden ini kan sangat getol sekali dengan namanya keterbukaan informasi. Karena itu menurut saya startnya dari sini. Lalu yang lain yang harus penting itu ya, kenapa publik harus dilibatkan ya untuk memberikan catatan-catatan ya. Presiden ini kan orang yang sangat getol kerja untuk Indonesia. Dan yang menerjemahkan visi presiden itu adalah para menteri. Sehingga kemudian kualifikasi mereka-mereka ini harus betul-betul dijaga. Dan publik tuh saya kira punya kontribusi di situ. Apalagi periode sebelumnya ada menteri yang hanya 6 bulan. Betul. Ya. Ada yang 20 hari saja. Ada yang hanya 20 hari. Nah, itu artinya ada yang salah di sana. Itu ada salah di sana. Jadi kalau dia terlambat, maka kemudian ada target presiden yang kemudian harus mundur. Betul. Seperti itu. Dan itu yang rugi adalah jadi sehingga publik. maksud Anda apakah memang harusnya dibuka dari sekarang? Iya, maksud saya dia harus jadi begini. Pertama kita hindari presiden itu didikte oleh partai politik. Jadi presiden silakan memberikan kualifikasi. Saya mau presiden yang berorientasi kerja, bukan citra segala macam. Itu silakan presiden memberikan kualifikasi. Sehingga kemudian parpol itu dia bisa mencocokkan dengan apa kriteria presiden. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya karena PDI 3 orang lalu siapapun di calon ke PDI kemudian diterima. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Jadi hindari misalnya ada dikotomi
profesional dan politisi. Politisi menurut saya hindari. Baik. Siapapun yang menurut presiden terpilih karena orientasinya kerja, menurut saya harus profesional. Jadi tidak berarti kalau politisi bukan profesional. Baik. Ya, begitu. Tapi bagaimana peran publik seharusnya? Kalau sekarang kan kita tidak tahu siapa nama yang sudah ada di kantongnya Pak Jokowi. Jadi bagaimana publik bisa memberikan masukan? Iya, andai kata presiden misalnya dia tentu kan presiden bisa menyodorkan beberapa nama. Ya, kemudian biar publik memberikan catatan, kan begitu. Jadi misalnya kalau dia mau Menteri PUPR misalnya, saya mau ada menurut usulan parpol misalnya 5 orang, sehingga kemudian publik bisa memberikan catatan, kami kayaknya ini yang paling cocok, ini yang tidak, gitu. Jadi catatan itu penting, sekali lagi, supaya presiden itu tidak dikte oleh partai politik. Baik, ya. Oke, itu satu hal. Mungkin selain publik, Indobarometer punya survei mungkin siapa saja menteri-menteri yang disukai atau publik merasa patut untuk mempertahankan. Tidak, belum ada. Jadi begini, sebetulnya mekanisme yang berasal dari publik itu sudah berjalan. Ya. Saya sudah melihat bagaimana media massa secara aktif misalnya mengusulkan nama-nama calon. Membuat survei di salah satu media online misalnya, mereka mengadakan semacam katakanlah diskusi ya, FGD ya, para pakar untuk membahas portofolio dari masing-masing kementerian, lalu kemudian menyebut beberapa nama, sembari kemudian dibuka kepada publik untuk memberikan usulan-usulan nama. Saya kira sebetulnya tim kepresidenan sebetulnya juga sedang melakukan monitoring terhadap nama-nama yang beredar di masyarakat. Dan kelebihan Pak Jokowi pada termin kedua ini adalah karena dia bukan lagi seorang new kids on the block, ya. Pada tahun 2014 Pak Jokowi adalah new kids on the block, ya, baik kalau kita bicara ya sebagai presiden maupun sebagai katakanlah bagian dari elit politik Indonesia. Tetapi saya kira keuntungan dari Pak Jokowi selama 5 tahun dia sudah mendapatkan masukan dan sudah bergaul secara sangat luas, sehingga saya kira dan kita bisa harapkan bahwa kualitas kabinet di periode kedua ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Siapa menteri-menteri di kabinet kerja jilid pertama ini yang seharusnya dipertahankan karena kualitasnya baik? Kita akan bahas nanti. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Siapakah menteri yang bertahan, siapakah menteri yang tersingkir untuk periode kedua Presiden Joko Widodo? Mas Kodari, apakah sudah ada kalkulasinya? Itu pertanyaan yang sangat sulit. Karena notabene yang tahu siapa keluar dan siapa yang tetap bertahan itu hanya Pak Jokowi dan Tuhan Yang Maha Kuasa sebetulnya. Dan pengalaman saya memang penyusunan kabinet di Republik ini seringkali sangat-sangat dinamis. Jadi wacana atau konstelasi pada hari -3 dengan hari -1 sebelum pengumuman itu bisa jadi berubah. Karena saya sudah pernah mengalami ya. Biasanya dipengaruhi oleh faktor apa dinamis itu? Biasanya tekanan dari partai politik. Jadi PSB dulu misalnya saya punya data 3 hari sebelum pengumuman dan 1 hari setelah pengumuman, itu yang informasi yang 3 hari pertama itu akurat, tapi yang 1 hari kemudian itu gesernya luar biasa banyak. Jadi tergantung presidennya, karena ada presiden yang penentuan kabinetnya itu manajemen by pressure. Jadi siapa yang nekannya paling kuat itu yang masuk barang. Jadi kita tidak bisa tahu ya, karena memang kalau kita bicara kementerian atau bicara menteri itu unsur nasib lebih besar daripada unsur kemampuan. Kadang-kadang, mohon maaf dengan segala tadi. Tetapi saya kira itu sudah coba diantisipasi oleh Pak Jokowi ketika menetapkan, ini bocoran lain dari Pak Jokowi, bahwa kementerian yang akan datang itu 55% dari kalangan profesional. Jadi saya kira pesannya Pak Jokowi sedang mengatakan I want all president men, begitu. Jadi yang dicari dari seorang menteri itu bukan hanya kemampuan teknis tetapi juga loyalitas kepada presiden. Mas Kodari. Beliau mengatakan juga bocoran yang lainnya juga dan diulang dari pertama bahwa tidak ada visi misi presiden, tidak ada visi misi menteri atau temannya menteri barangkali begitu ya. Yang ada hanya visi misi dan dari seorang presiden. Saya kira itu diulangi oleh Pak Jokowi kemarin pada saat perpisahan dengan menteri sekarang ini, karena pengen itu diketahui oleh menteri-menteri yang akan datang. Kalau berbicara soal tekanan dari partai politik seperti apa tekanan yang ada di periode kedua ini bagi Pak Jokowi untuk menentukan menterinya? Apakah akan lebih kecil dibandingkan pada saat menentukan di periode pertama? Saya kira akan lebih dinamis ya, karena Pak Jokowi pada periode kedua ini memiliki dukungan politik yang sudah jauh lebih luas dibandingkan dengan pada periode pertama. Sehingga kemudian ibaratnya
tekanan dari satu partai politik itu tidak bisa sekuat seperti dulu karena Pak Jokowi sudah mendapatkan dukungan dari partai politik yang lain. Dan mungkin itu yang membuat Pak Jokowi berani mengatakan dari awal bahwa 55% dari kalangan profesional. Oke, kalau kita berbicara mengenai siapa menteri yang patut dipertahankan. Kalau dari sisi aspek keterbukaan informasi kepada publik, kementerian mana yang selama ini begitu terbuka kepada publik? Oke, pertama Komisi Informasi Publik ya, dari pusat sampai dengan daerah, provinsi dan kabupaten kota itu setiap tahun itu membuat yang namanya pemeringkatan badan publik. Dari sisi pelaporan mereka, seluruh informasi yang mereka lakukan ya. Nah, kalau Komisi Informasi Pusat itu misalnya salah satu yang dibuat adalah soal kementerian. Nah, kami punya catatan, saya sebut yang bagus saja deh ya. Jadi yang terbaik itu adalah kategori informatif, itu ada Kementerian Keuangan. Itu sudah berapa tahun terakhir number 1 terus kan gitu. Lalu ada Kementerian Kominfo. Lalu yang berikutnya adalah Kementerian Perindustrian. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, itu bagus. Lalu Pertanian juga itu bagus. KLHK. Kalau di luar itu ya Kemensos juga boleh ya. Di luar itu sama sekali. Ini adalah kementerian-kementerian yang dinilai memiliki akses informasi yang begitu terbuka kepada publik. Ya. Jadi sehingga kemudian publik itu tahu apa saja yang mereka lakukan. Apa saja mereka kerjakan gitu ya. Jadi akuntabilitas pekerjaan mereka itu adalah pada pelaporan-pelaporan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari itu memang kalau saya ya, buat saya Pak Presiden harus melihat itu ya. Lalu yang lain kalau misalnya tadi soal tekanan partai politik, menurut saya sekarang itu Pak Presiden lebih leluasa karena tidak terpikir periode kedua kan gitu. Ini kan sudah jadi dan begini, legitimasi kekuasaan itu kalau dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena itu sekali lagi menteri yang dipilih ini harus betul-betul orang yang bekerja. Ya, menteri ini kan mereka yang tidur sesudah presiden tidur dan bangun sebelum presiden bangun. Jadi artinya dia all out. Jadi sama sekali ini bukan untuk jadi menteri itu bukan satu kehormatan loh. Bukan. Tapi itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang begitu besar. Nah, itu menurut saya itu harus dibaca betul oleh siapapun yang besok terpilih jadi menteri ya. Bahwa itu bukan soal karena dia akan disambut di mana-mana, tapi dia akan dituntut untuk bekerja seoptimal mungkin. Supaya target Pak Presiden ini terutama tahun 2045 kan mau jadi negara besar nomor 4 dari sisi ekonomi dan itu harus mulai dari sekarang. Tidak bisa nanti ujuk-ujuk di jalan di ujung baru lakukan. Dari pilihan-pilihan pembantunya kita bisa lihat ya apakah visi presiden itu akan semakin dekat atau justru Nah, terus yang lain mungkin baik juga yang lain. Saya kira presiden sudah bocorkan bahwa akan ada anak muda yang masuk. Saya kira itu penting. Itu bagian dari kaderisasi kepemimpinan. Ya, jadi kita ini harus mempersiapkan. Kalau orang mau diproyeksikan 20 tahun jadi jadi presiden harus dia siapkan dari sekarang. Jadi mengkaderkan pemimpin bangsa itu butuh waktu dan kemauan politik yang kuat dari seorang pemimpin. Dan saya kira kalau Pak Jokowi melakukan itu, kita salutlah kepada presiden. Baik, kita nantikan bagaimana. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan diskusi soal menteri untuk periode selanjutnya. Mas Kodari, kalau tadi Pak Roman membedahnya dari sisi kementerian mana yang memiliki akses keterbukaan publik, informasi publik yang paling baik. Mungkin Mas Kodari punya juga peringkat atau kementerian yang seharusnya ini menjadi fokus. Begini, atau punya karena saya lembaga survei, pasti kriteria yang akan saya buat adalah evaluasi berdasarkan opini publik. Tetapi kita harus sangat hati-hati dengan evaluasi dari opini publik, karena evaluasi opini publik itu ada kecenderungan untuk bicara suka tidak suka, puas tidak puas, dan itu menurut saya tidak cukup. Kalau bicara elektabilitas pasti itu asosiasinya kuat sekali ya. Tetapi kalau kita bicara kinerja menteri atau kementerian, maka harus ada kualifikasi yang sifatnya lebih teknis. Yang notabene biasanya publik itu tidak terlalu paham begitu. Jadi harus ada kriteria yang bersifat teknis yang sesuai dengan masing-masing kementerian, termasuk juga end produknya atau hasil-hasilnya. Nah, seharusnya ini yang dikerjakan oleh unit kerja presiden atau katakanlah
lembaga kepresidenan Pak Muldoko itu kepala staf KSP. Ya KSP harusnya punya data itu dan itulah salah satu fungsi yang dilaksanakan di zamannya Pak SBY. Semacam rapor para menteri begitu. Betul, betul. Jadi yang harus melakukan membuat rapor para menteri adalah presiden sendiri, jangan dari luar. Yang menentukan kriteria adalah dari presiden. Nah, barangkali harusnya itu yang perlu kita dengar ya, disampaikan kepada publik sehingga publik juga punya gambaran kementerian mana yang berhasil, kementerian mana yang tidak begitu berhasil, bukan hanya dari sisi katakanlah keterbukaan informasi, tetapi juga dari aspek-aspek yang lainnya. Nah, tentunya masing-masing kita punya penilaian. Kalau saya pribadi, ya saya mengatakan yang dianggap berhasil barangkali salah satunya adalah Menteri PUPR, ya Kementerian PUPR. Karena apa? Karena ya hasil kerjanya dengan mudah kita saksikan. Pertambahan jalan, pertambahan jembatan, dan seterusnya itu sangat luar biasa. Dan Pak Jokowi sendiri juga secara terbuka memberikan pujian dengan menjuluki Pak Basuki misalnya sebagai Dendels zaman modern karena menyelesaikan jalan tol Trans Jawa, katakanlah begitu. Dan di sisi yang lain saya terus terang tidak puas dengan kinerja dari Kementerian Agama. Karena apa? Oke, kalau bicara masalah penyelenggaraan haji misalnya berjalan dengan lancar. Karena yang sering dinilai dari Kementerian Agama itu kan acara haji kan, penyelenggaraan haji. Tetapi menurut saya yang kedodoran per hari ini adalah persoalan intoleransi dan radikalisme yang sudah menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia, sebagaimana kita saksikan dari momentum-momentum pilkada misalnya DKI 2017 maupun Pilpres 2019. Seharusnya Kemenang mengambil peran yang begitu luar biasa di sini. Ya seharusnya manajemen isu intoleransi ini menjadi bagian yang sangat inherent dan diprioritaskan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau boleh dikatakan, saya berharap Menteri Agama yang akan datang, satu harus orang yang menguasai masalah keagamaan dengan baik, yang kedua kemudian berani, ya betul-betul berani dan memang bisa memperhatikan manajemen isu intoleransi dan radikalisme ini sampai kepada tataran yang paling konkret, katakanlah misalnya bicara masjid, bicara pesantren dan seterusnya. Itu yang menurut saya kehilangan dan kedodoran. Mas Kodari punya penilaian atau rapor tersendiri misalnya kepada Kementerian Agama. Kalau dari Komisi Informasi Publik, Pak Roman, apakah punya juga semacam seperti tadi rapor para menteri? Apakah itu termasuk informasi publik yang seharusnya dibuka? Ya, kan kinerja menteri itu informasi publik, ya. Dan saya kira memang presiden perlu juga mengannounce ke publik, ya, entah itu lewat KSP ataupun siapapun, untuk memberitahu bahwa menteri-menteri sekarang itu banyak yang bisa diandalkan, ya. Meskipun misalnya dari sisi prestasi di publik ada beberapa kementerian yang senyap, tidak pernah dengar namanya segala macam, ya. Lalu kami punya ukuran misalnya satu badan publik itu betul-betul respons kepada masyarakat. Itu adalah soal permintaan informasi. Ada kementerian sama sekali tidak mendapat respons dari masyarakat dan itu salah satu tanda bahwa kementerian ini tidak terbuka, ya. Kami dalam waktu dekat di bulan November itu akan membuat yang namanya pemeringkatan keterbukaan informasi award, ya, award. Dan kami waktu itu kami berharap saat itu presiden akan hadir, ya. Dan di saat itu menurut kami Komisi Informasi, presiden harus mengannounce kepada semua menteri untuk mulai sekarang membudayakan namanya keterbukaan informasi. Karena kami selalu punya keyakinan di dalam kegelapan itu banyak pencurian. Di dalam kegelapan itu banyak orang tidak bekerja. Jadi menteri-menteri harus buka semua apapun yang mereka kerjakan untuk kepentingan publik, ya. Jadi Komisi Informasi juga sedang merancang, ya, satu skema bahwa ke depan itu namanya keterbukaan itu menjadi salah satu stimulus anggaran. Jadi kementerian-kementerian yang yang misalnya tidak terbuka, misalnya minta laporan sangat susah, ya mungkin nanti dari sisi anggaran akan bermasalah, ya. Jadi saya sekali lagi. Jadi ada reward and punishment. Iya, dan begini, ternyata ada kompatibel. Di mana ada keterbukaan itu prestasinya semakin baik. Di mana ada ketertutupan malah kemudian menterinya masuk penjara, kan. Jadi ini sekali lagi. Ada contohnya misalnya? Ya, misalnya Kemenpora. Laporannya gimana untuk keterbukaan informasinya? Iya, karena itu hampir setiap tahun kita meminta untuk membuat laporan, nggak pernah membuat laporan. Sehingga kemudian ujungnya seperti ini. Jadi sekali lagi kami selalu dorong dari informasi itu adalah mulailah Anda selalu membuka diri. Jadi ada korelasi juga, ya? Karena
Bagaimana akuntabilitas dengan integritas jadi itu ada? Pilihannya begini. Anda mau membuka diri untuk membuat semuanya menjadi baik. Atau Anda mau tertutup tapi nanti akan dibuka oleh orang lain, dan kalau KPK yang buka saya kira selesailah urusannya kan. Baik, kalau begitu sekali lagi ini pertanyaan awal tapi saya ingin penegasan lagi. Jadi Pak Skodari, sebaiknya kalau sekarang Presiden sudah memiliki nama menteri di kantongnya, apakah itu harus dibuka untuk mendapat masukan dari masyarakat? Menurut saya tidak ya, karena per hari ini Presiden Pak Jokowi belum dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024, sehingga kemudian kalau ini dikeluarkan sekarang akan ada yang mempersoalkan secara hukum. Tapi kalau misalnya Presiden menyodorkan nama-nama itu untuk diminta penilaiannya misalnya kepada KPK, Polri, Kejaksaan Agung untuk melihat rekam jejaknya. Dan saya yakin bahwa hal tersebut pasti sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kita memang punya trauma terhadap kasus di masa lalu di mana ada menteri-menteri yang ternyata punya masalah administratif. Terlanjur ditetapkan, terlanjur dilantik, ternyata ada masalah-masalah administratif. Menurut saya itu bukan kesalahan Presiden, tapi kesalahan para pembantunya atau institusi di sekitarnya yang memiliki tugas untuk memeriksa latar belakang seorang menteri. Tidak mungkin seorang menteri atau calon menteri tidak diperiksa latar belakangnya dari berbagai sisi. Jadi selama ini mungkin terlalu concern dengan dalam tanda kutip isu-isu besar seperti latar belakang keuangan, pendidikan dan seterusnya, tapi lupa hal-hal yang sifatnya mendasar, katakanlah status warga negara dan seterusnya. Jadi itu tidak bisa juga hal itu tidak hanya bisa kita dapatkan informasinya dari publik, tetapi justru dari institusi seperti katakanlah BIN, kepolisian dan lain-lain. Kalau pendapat dari Pak Rohman bagaimana? Apakah sebaiknya itu dibuka informasi mengenai nama-nama menteri? Pertama, yang namanya informasi publik itu kalau itu sudah diputuskan. Kalau dia masih dalam proses perencanaan, itu belum informasi publik. Jadi itu namanya informasi konfidensial, jadi nggak boleh dibuka. Sifatnya itu sudah diputuskan, apakah berarti sudah diumumkan juga? Kalau diputuskan atau tidak kan mungkin Pak Jokowi sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik kan begitu ya. Jadi sudah diumumkan kalau dulu. Itu belum, tidak boleh. Nah, kalau saya sekali lagi Presiden memberikan atensi kepada beberapa menteri yang saya kira berprestasi pada periode sekarang itu, dan saya kira masyarakat juga merindukan orang-orang yang betul-betul memang total. Begini Pak Romanus, proses rekrutmen presiden menteri ini tidak bisa disamakan dengan rekrutmen kan calon KPK misalnya, atau calon komisioner penyiaran komisi informasi seperti Abang, di mana memang prosesnya dari awal diatur sudah terbuka. Jadi ini adalah proses di mana tiba-tiba prerogatif presiden saja. Apa dan bagaimana caranya dikembalikan kepada presiden. Jadi jangan disamakan audisi menteri dengan audisi calon KPK. Komisioner penyiaran. Terima kasih Pak Rohman dan juga Mas Skodari atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, kami masih akan hadir kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.